Hari ini Devan masih didiami oleh sang istri. Devan menjadi tidak fokus untuk bekerja, bahkan tadi ketika Devan izin untuk pergi bekerja Bintang tidak membalas ucapannya. Ah sialan, gara garis bawah gara orang itu. Bintang semakin marah padaku, brutu Devan. Devan sangat menyesalinya, kalau bukan karena kerjaan Devan tidak akan pernah datang ke klub malam. Kenapa wajah lo? Tanya David kepada Devan yang terlihat sangat kusut. Istriku mendiamiku, gara-gara klien sialan itu, sebal Devan. David menepuk bahu Devan, minta maaflah yang benar, dan belikan tas mahal atau mobil baru, pasti dia akan memaafkanmu. Istriku bulan wanita yang glamor yang suka beli barang garis bawah barang mahal, asal kau tahu barang yang aku belikan tidak pernah ia pakai karena dia bilang takut lecet, dan istriku hanya memakai barang di bawah 2 jutaan saja. Devan sungguh tidak mengerti dengan Bintang dibelikan barang mewah dan mahal ia malah memilih barang yang harganya cuma 2 jutaan saja. Untuk apa aku kerja keras mencari uang kalau istriku saja masih berhemat? Kalau gitu, belikan dia bunga, kalau tidak ajak dia berkencan, saran David. Omongan David ada benarnya juga, kenapa tidak ia coba saja, siap tahu Bintang akan memaafkannya. Baiklah, akan aku coba, sekarang aku pergi dulu, ucap Devan. Hei, jangan pergi dulu, bentar lagi kita harus meeting, teriak David, namun Devan sudah berlalu begitu saja meninggalkan David. Asteris asial, tahu gitu gue gak akan kasih saran tuh orang, kesal David. Karena ia harus meeting sendirian karena Juli ia masih sibuk dengan soal percintaannya dengan Sisi. Di jalan Devan membeli buket bunga mawar merah karena Bintang sangat menyukai bunga mawar merah. Sesampainya di rumah Devan masuk dan mencari keberadaan sang istri sambil membawa buket bunga. Hani, panggil Devan. Di mana istriku? Tanya Devan kepada asisten rumah tangga. Nyonya ada di taman tuan, sedang bersama Non Kesia, balasnya. Devan langsung ke taman belakang, ia melihat sang istri yang sedang menemani sang anak bermain. Devan memeluk sang istri dari belakang, Hani. Bintang langsung membalikkan badannya, untukmu, ucap Devan sambil memberikan buket bunga kepada sang istri. Maafkan aku Hani, aku sudah melukai hatimu, aku tidak akan pernah mengulanginya lagi, jangan diami aku terus, aku tidak tahan Hani. Bintang mengambil buket bunga itu lalu ia cium wangi bunga mawar. Sejak kapan Devan seromantis ini, pikir Bintang. Aku sudah memaafkanmu, aku hanya kesal saja kemarin, maafkan aku juga yang tidak mengerti kesibukan suamiku, ucap Bintang. Ia pun memeluk sang suami, terima kasih bunganya. Untung Kesia sedang dipegangin oleh Bibi, saya titip Kesia ya, saya mau mengajak istri saya makan di luar, ucap Devan. Bintang menoleh ke arah Devan, apalagi yang dilakukan oleh sang suami. Bisa ya titip Kesia ya, pinta Bintang. Devan pun membawa Bintang ke kamarnya untuk bersiap. Dandanlah yang cantik Hani. Bintang pun langsung bersiap dan merias wajahnya. Hani, apa sudah selesai? Petik 2. Sedikit lagi sayang, balas Bintang. Bintang pun langsung menghampiri sang suami. Kamu sangat tampan sayang, puji Bintang. Devan mengendarai mobilnya dengan satu tangan dan tangan yang satunya terus memegang tangan Bintang. Devan mengecup tangan Bintang. Sedangkan Bintang ia sudah merona. Sesampainya di tempat Devan membukakan pintu mobil lalu menggandeng sang istri, sayang. Devan tersenyum, Devan terus merangkul Bintang sampai di meja mereka, indah sekali. Apapun untukmu Hani, ucap Devan. Bintang duduk di kursi, ia masih sangat takjub dengan pemandangan yang sangat indah ini. Apa kamu suka Hani? Tanya Devan. Sangat suka, ucap Bintang dengan mata yang berbinar. Mereka duduk dan menikmati alunan musik yang romantis. Maafkan aku karena tidak bisa romantis, ucap Devan sambil memegang tangan Bintang. Ini sangat indah, terima kasih sayang karena sudah mengajakku ke sini. Nikmatilah malam ini, karena kita tidak akan pulang ke rumah, ucap Devan. Bagaimana dengan anak-anak? Tanya Bintang yang agak khawatir meninggalkan anak garis bawah anak. Aku sudah menghubungi para pelayan agar menjaga anak kita malam ini, kata Devan sambil meminum anggur putihnya. Kita sudah lama tidak menghabiskan waktu berdua Hani. Bintang tersenyum malu, memang benar mereka sudah lama tidak pergi berdua karena Bintang tidak ingin meninggalkan anaknya. Setelah selesai makan malam Devan membawa Bintang ke sebuah hotel miliknya yang sudah ia siapkan untuk malam ini. Bintang dirangkul mesra oleh Devan, banyak tamu hotel yang memperlihatkan mereka apalagi petugas hotel yang melihat tuannya merangkul mesra sang istri membuat mereka iri.
Devan membawa Bintang ke lantai paling atas, kamar hotel yang hanya ada 2 kamar di atas sana. Ayo masuk Hani, ajak Devan. Bintang benar-benar dibaut takjub oleh suaminya ini sangat indah, kamu sangat romantis sayang, puji Bintang, melihat kamar yang sudah didekor begitu indah dengan banyaknya taburan bunga mawar merah dan balon garis bawah balon. Tanpa menunggu jawaban Devan dengan lembut terima kasih suamiku. Oh, sayang, racau Bintang. Sedangkan di tempat lain Julie sedang berbicara dengan seorang wanita yang beberapa hari ini ia cari, kenapa kamu meninggalkanku begitu saja? Tanya Julie dengan sorot mata yang mematikan. Tidak ada yang harus kita bahas, itu semua hanya angin lalu, balas wanita itu. Apa, angin lalu katamu? Julie sangat tidak percaya dengan wanita yang ada di hadapannya ini. Dengan entengnya dia bilang angin lalu setelah mereka melewati malam bersama. Kenapa? Memang ia angin lalu, jadi baut apa kamu mencariku sampai sejauh ini? Tanyanya. Sisi, apa kamu tidak menyesal dengan apa yang sudah kita perbuat apalagi malam itu malam pertama bagimu? Ya wanita itu adalah Sisi. Julie berhasil menemui Sisi di sebuah kota. Sisi merasa malu pada Julie karena hanya sedang patah hati ia harus memberikan hal berharga miliknya kepada Julie. Jika waktu bisa diulang ia tidak akan datang ke pernikahan Evan agar tidak terjadi, tapi nasi sudah menjadi bubur. Kenapa kamu marah? Aku saja yang sudah kehilangan yang berharga saja bersikap biasa, ucap enteng Sisi padahal hatinya sekarang sedang kalut, takut, dan menyesal. Aku tidak tahu kamu wanita macam apa. Kamu pikir ini hal sepele? Tanya Julie sambil menatap Sisi, bagaimana jika benih yang aku tanam berkali-kali itu tumbuh di rahimmu? Petik 2. Itu semua tidak akan pernah terjadi, walaupun terjadi aku akan menggugurkannya, ucap Sisi sambil menatap ke arah lain, karena ia tidak ingin Julie melihat dirinya yang sedang kalut mendengar ucapan Julie, dan bodohnya kenapa waktu itu ia tidak langsung meminum pil pencegahan kehamilan. Tidak akan aku biarkan anak aku kau bunuh, ucap tegas Julie dengan tatapan tajamnya, jika sampai kau melakukannya jangan harap kau akan hidup tenang karena sudah membunuh darah dagingku. Sisi sangat takut melihat kemarahan Julie saat ini, ia tidak berpikir kalau Julie akan semarah itu padanya, tapi Sisi tetap dengan ego ngakak tidak ingin terlihat lemah di depan Julie, walaupun ia hamil mana mungkin ia akan setega itu membuang anaknya, jangan pernah kamu mengancamku karena ini rahimku. Julie langsung mengakut Sisi seperti memanggul karung beras, lepaskan aku brengsek, teriak Sisi sambil memukul garis bawah mukul tubuh Julie, namun Julie tidak menghiraukannya ia membawa Sisi ke dalam mobil lalu. Turunkan aku, teriak Sisi dengan tatapan tajam ke arah Julie. Julie tetap tidak menjawab ocehan Sisi, pintu mobil sudah ia kunci. Kenapa aku harus berurusan dengan lelaki sepertimu, cerocos Sisi? Diam, atau kau ingin melihatku benar-benar marah? Hah, bentak Julie membuat Sisi terdiam karena ia sedikit tahu tentang Julie yang anggota mafia dari Bintang, kau tidak akan aku lepaskan sampai kapanpun, kau hanya milikku dan anak itu harus lahir ke dunia ini, walaupun kau tidak menginginkannya biar aku sendiri yang merawatnya. Setidaknya lahirkan dulu anakku. Kau gila Julie, bentak Sisi.